Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisani dari kelas 11 MIPA 5. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi terkait Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Langsung saja kita lanjut ke isi materinya. Nah, pertama-tama ada sejarah dan tujuan adanya Sumpah Pemuda. Tujuan dari Sumpah Pemuda adalah mewujudkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia untuk bersatu demi Indonesia merdeka. Sebelum momentum Sumpah Pemuda, kalangan angkatan muda masih terkotak-kotak dalam berbagai organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan. Contoh organisasi-organisasi yang dimaksud antara lain adalah Trikoro Darmo atau Jong Java, lalu ada Jong Sumatranenbon, ada Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Ambon, dan sebagainya. Banyak di antara anggota organisasi tersebut yang bergaul kemudian menemukan berbagai persamaan. Dari persamaan tersebutlah tumbuh cita-cita untuk menyatukan organisasi-organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan dalam suatu wadah yang bersifat nasional. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berperan di balik Sumpah Pemuda. Yang pertama ada Sugondo Jojo Puspito, yang kedua ada R.M. Djoko Marshaid, lalu ada Muhammad Yamin, lalu ada Amir Syarifuddin Harahap, lalu ada Johan Muhammad Chai, ada juga R.K. Sungkana. Yang nomor 7 ada Rumondur Cornelis Lefran Senduk, yang nomor 8 ada Johannes Leimena. Lalu yang ke-9 ada Muhammad Rojani Suud, lalu ada Sunario Sastrowardoyo, yang ke-11 ada Sarmidi Mangun Sarkoro, yang ke-12 ada Wage Rudolf Supratman, dan yang terakhir Theodora Atia Salim atau Doli Salim. Nah, berikutnya adalah cara untuk memaknai Sumpah Pemuda di zaman modern, khususnya kita sebagai seorang pemuda. Yang pertama, sesuai dengan sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita harus toleransi antar umat beragama. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, termasuk dalam hal beragama itu sendiri. Nah, contoh toleransi antar umat beragama ini, kita tidak boleh mengganggu ibadah orang lain yang agamanya berbeda dengan kita, dan tidak mengusik kepercayaan orang lain karena hal tersebut termasuk ke dalam sifat rasisme. Selain itu, banyak cara lain yang dapat kita lakukan sebagai bentuk toleransi. Tapi toleransi bukan berarti suka sama yang beda agama. Selanjutnya, kita harus melestarikan budaya dan sejarah. Seperti yang Bung Karno pernah katakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tak akan melupakan sejarahnya. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita melestarikan keberagaman budaya yang ada dan mengingat sejarah yang dapat menumbuhkan karakter nasionalisme dalam diri seseorang. Seiring perkembangan zaman dan westernisasi yang semakin menyebar, kita tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Lalu yang ketiga, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Seperti salah satu poin utama yang dibahas dalam Sumpah Pemuda, yakni upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita semua. Selanjutnya, cara kita memaknai Sumpah Pemuda terutama sebagai seorang pelajar adalah dengan mengukir prestasi. Sebagai generasi muda yang menjadi penerus bangsa Indonesia, jangan takut untuk mencoba segala hal baru dan mengukir prestasi baru. Selanjutnya yaitu bijak dalam menggunakan media digital. Di zaman yang sudah modern ini, tentunya perkembangan teknologi dan informasi memberikan kita kemudahan akses informasi bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, hal itu disalahgunakan oleh beberapa penggunanya. Padahal, kita dapat memanfaatkan akses informasi dan teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa kita. Terakhir, hal yang dapat kita lakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda adalah dengan menegakkan demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang meletakkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Cukup sekian video dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan kekurangan. Saya bangga menjadi bagian dari pemuda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.